Chelsea Pandoko. My name is Shifalia Zarani. My name is Arya Samania Chanduri. My name is Lucia Prina Madani. My name is Fadel Sapana Zahra. Oke. Di sini perkenalkan, kami dari kelas H ingin mewawancarai Ibu mengenai fermentasi ragi, terkhususnya di pembuatan roti. Pertama-tama, bisa nggak Ibu jelaskan bahan-bahan apa aja nih yang ada terdapat di roti? Kalau bahan utama roti itu yang jelas tepung terigu, kemudian ragi itu sendiri, kemudian air. Nah, kemudian tambahannya itu ada margarin atau mentega, kemudian gula, garam, udah aja. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, tadi Ibu kan menyebutkan tentang ragi. Boleh jelaskan nggak ya fungsi ragi itu apa? Kalau ragi di sini itu yang kita pakai itu biasanya yang umum orang pakai itu kan Saccharomyces ya. Jadi termasuk dry yeast, instant dry yeast. Jadi ragi itu ada banyak. Ada yang ragi basah, ada yang ragi instan, ada yang ragi kering. Nah, penggunaannya juga beda-beda. Kalau ragi basah itu memang dia harus dilarutkan dulu baru dia bisa. Ya, kalau misalnya dia ragi kering itu bukan yang instan, itu sama dia harus dilarutkan dengan air hangat dulu. Tapi kalau yang instan itu langsung dipakai. Ada lagi yang terbaru itu sebenarnya bukan terbaru, awal-awal dulu itu ada namanya ragi alami atau wild yeast. Ya kan, yang orang sekarang ngomongnya ke mother starter atau yang larinya ke roti sourdough itu. Baik Bu, untuk pertanyaan dari saya, kira-kira kenapa sih roti itu perlu ditunggu untuk supaya dia mengembang atau untuk supaya dia bisa mengalami proses apa gitu Bu? Jadi untuk apa roti itu difermentasi, adonan roti difermentasi? Nah, kalau roti itu memang harus difermentasi karena kan fermentasi roti itu kan ada 3 kali sebenarnya kan ya. Fermentasi awal setelah dia pengadukan itu fungsinya apa? Memberi kesempatan pada adonan itu untuk istirahat karena dia kan stretch ya, pembentukan tepung, pembentukan glutennya itu dulu. Ada tips Kak buat menghasilkan roti yang lembut kayak roti yang ada di biasanya, sama kira-kira untuk lama fermentasi itu berapa lama ya? Kalau dia roti itu bisa lembut atau tidak itu adalah step-step itu harus dilalui dengan baik. Ya, jadi waktu-waktunya. Jadi tidak boleh sampai kita mixing, tidak boleh sampai lebih dari 10 menit karena adonan itu bisa panas. Komposisi dari tepung sendiri, komposisi dari margarin sendiri, gula itu karena masing-masing punya fungsinya masing-masing. Untuk pertanyaan terakhir Bu, kira-kira jenis roti apa aja yang menggunakan ragi basah dan ragi kering, dan kira-kira apa alasannya ya Bu? Kalau semua roti bisa menggunakan berbagai macam ragi. Jadi ragi basah itu bisa diaplikasikan ke roti manis, bisa diaplikasikan ke roti tradisional kayak gitu. Ragi kering juga bisa sama. Nah, permasalahannya sekarang biasanya orang-orang menggunakan kenapa sih bedanya ragi basah, ragi kering, kemudian ragi instan, kemudian wild yeast, ragi liar, itu adalah yang membedakan cara pengaplikasian ke adonan gitu. Nah, pengaplikasiannya kalau yang ragi instan itu lebih cepat karena sudah instan ya, namanya juga instan, itu lebih cepat. Tetapi kalau hasil akhirnya yang paling bagus itu sebenarnya yang wild yeast itu tadi, yang ragi liar. Nah, tapi diaplikasikan untuk roti apa aja, semua roti bisa, tergantung kita tekniknya atau prosesnya. Jadi lebih unggul pakai yang ragi liar ya Bu dibandingkan. Sampai saat ini memang kalau untuk dari tekstur, dari shelf life itu daya tahannya ya. Biasanya kalau roti biasa kan paling 4 hari ya. Itu dia sudah mulai keras terus kurang soft gitu kan. Tapi kalau yang pakai wild yeast itu bisa sampai 5 hari 6 hari dia masih soft. The interview conducted with the bakery staff, it can be concluded that yeast plays a crucial and irreversible role in the fermentation process of bread making. Yeast function as an active microorganism that breaks down sugar in the dough into energy, carbon dioxide gas, and alcohol. The carbon dioxide produced during fermentation causes the dough to expand, resulting in the bread with a soft texture, light structure, and well-developed air pockets after baking.
In addition to helping the dough rise, the fermentation process also significantly influences the aroma and overall flavor of the bread. Proper fermentation allows complex flavors to develop, giving bread its characteristic taste and smell. From the interview, it was explained that the success of fermentation depends on several important factors, including the type of yeast used, the amount of yeast, fermentation time, temperature, and how the dough is handled. If these factors are not well controlled, the bread may fail to rise properly, become dense, or lack desirable flavor. To this interview, we learned that bread making is not a simple process of mixing ingredients and baking them, but a careful combination of science, technique, and experience. Proper use of yeast and controlled fermentation are key elements in producing high-quality bread with consistent results. This interview also helped us better understand how fermentation concepts are applied in real-life food production, especially in bakery. Okay guys, so that's all from us. Thank you so much for watching guys. Bye bye. Bye.